Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik kelas 3 SDS Sabilillah Kota Malang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang arah mata angin dan kompas. Ada yang tahu apa itu kompas? Nah, biar kalian tahu, yuk ikuti kakak. Tetapi sebelum kita mulai belajar tentang arah mata angin dan kompas, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, berdoa diakhiri. Nah, jangan lupa kalian harus menyiapkan buku dan alat tulis kalian ya. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang arah mata angin. Semua sudah tahu kan arah mata angin? Barat, timur, utara, selatan. Nah, itu yang utama. Yang kedua, kita akan belajar tentang pengertian kompas. Apa sih itu kompas? Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang fungsi kompas. Nah, fungsinya kompas itu buat apa? Kok ada alat yang namanya kompas? Yang keempat, kita akan belajar jenis-jenis kompas. Kompas itu ada apa saja? Modelnya seperti apa? Nah, dan yang terakhir, kita akan belajar bagian-bagian yang ada di dalam kompas. Apakah kalian sudah siap? Ayo, check it out. Nah, yang pertama arah mata angin. Kita hidup selalu ada angin kan? Itu wujudnya berupa wujud benda gas. Nah, angin itu berhembus sepoi-sepoi. Kalau yang besar menjadi badai. Arahnya dari mana saja? Ada berbagai macam. Ayo kita bahas satu persatu. Nah, arah mata angin itu apa? Siapa yang tahu? Arah mata angin merupakan pedoman untuk menentukan suatu posisi tertentu. Biasanya disebut juga dengan titik kompas. Nah, itu biasanya ditandai dengan tanda panah. Ada panah-panahnya. Setiap titik pada kompas menunjukkan arah dalam putaran kompas. Sistem ini digunakan di dalam kompas, peta, dan sistem navigasi lainnya. Nah, itu. Arah mata angin itu adalah suatu titik posisi. Biasanya kan ada tuh di peta ada, di kompas ada, di denah juga ada. Pokoknya sistem navigasi. Navigasi itu apa sih, Kak? Navigasi itu sistem atau suatu yang menunjukkan suatu letak lokasi atau suatu posisi. Nah, itu namanya sistem navigasi. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa jenis-jenis arah mata angin. Kalau dibagi itu ada 3. Ada primer, umum, dan komponen tambahan. Primer ini adalah arah mata angin yang ada 4. Yang utara, selatan, barat, timur. Ini biasanya dijadikan pokok, pedoman pokok. Itu arah mata angin primer yang pertama. Yang kedua adalah komponen umum. Komponen umum ini terdiri dari timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, dan timur laut. Ada 8. Ini yang biasanya kita gunakan untuk menentukan kiblat, bisa. Yang ketiga, komponen tambahan. Komponen tambahan itu anaknya lagi, jadi dipecah lagi.
dari 4 menjadi 8, dari 8 menjadi 16. Nah, itu apa saja? Ya, 8 tadi ditambah utara timur laut, timur laut, timur menenggara, selatan menenggara, selatan barat daya, barat daya, barat laut, dan utara barat laut. Jadi di tengah-tengahnya itu ditambah lagi arahnya. Tapi kita tidak akan belajar itu akan dipelajari oleh para nelayan atau nahkoda atau para pilot. Nah, itu digunakan sebagai navigasi. Ada banyak cara untuk menentukan arah mata angin. Yang pertama, menggunakan kompas. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Yang kedua, menggunakan tanda petunjuk di tumbuhan. Yang ketiga, menggunakan jarum jam tangan. Yang keempat, menggunakan rasi bintang pari atau gubuk penceng namanya. Yang kelima, menggunakan bayangan tongkat. Ada lagi, dengan memperhatikan arah matahari terbit. Masih banyak lagi caranya. Oke, kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang kompas. Apa sih itu kompas? Apa ya? Nah, kompas itu adalah sebuah alat navigasi atau penunjuk arah yang menunjukkan arah mata angin. Prinsip kerjanya bagaimana? Prinsip kerjanya kompas itu berupa anak panah penunjuk magnetis. Maksudnya anak panahnya ini memiliki magnet sehingga memberikan rujukan arah tertentu yang menyelaraskan dengan medan magnet bumi secara akurat. Nanti kan ada tulisan N itu artinya north, south itu artinya south. Jadi kalau north itu utara, south itu selatan, itu nanti ada penunjuknya, ditunjukkan oleh anak panahnya. Oke, karena sudah tahu apa itu kompas, sekarang kita harus tahu dong apa sih gunanya kompas. Kompas itu berfungsi yang pertama, menentukan atau mengetahui arah dan besaran derajat suatu arah. Yang kedua, mengetahui lokasi suatu medan berdasarkan peta, suatu medan atau suatu tempat ya. Secara umum, kompas itu ada 2 macam, yaitu kompas analog, di mana kita harus baca dengan teliti, baca manual. Yang kedua, kompas digital. Kompas digital itu sudah seperti jam digital, langsung angka dan langsung ada hurufnya. Nah, kompas analog itu ada 3. Yang pertama adalah kompas lensa. Kompas lensa ini digunakan untuk menentukan arah mata angin saja. Ingat, hanya arah mata angin. Yang kedua, kompas bidik atau kompas prisma. Nah, ini yang sering kita gunakan. Digunakan oleh pramuka, oleh para tentara, dan orang-orang yang lainnya. Karena apa? Karena kompas bidik ini selain digunakan untuk menentukan arah mata angin, juga bisa digunakan untuk mengetahui besar derajat pada suatu medan atau bentang alam sebenarnya, sehingga bisa diproyeksikan atau digambarkan di dalam peta. Yang ketiga adalah kompas orientering atau silva. Nah, kompas orientering ini digunakan dalam menghitung dan membaca peta secara langsung. Bentuknya, bahannya dari plastik yang bening, sehingga bisa kita baca dan kita geserkan di peta untuk membaca peta. Nah, kita juga harus tahu nih bagian-bagian di dalam kompas itu apa saja. Karena kita sering menggunakan kompas bidik di dalam kegiatan atau jelajah medan, jadi kita harus mengetahui 6 bagian dalam kompas bidik. Yang pertama adalah dial. Dial itu merupakan permukaan tempat angka dan huruf. Angkanya menunjukkan besar derajat mulai dari 0 sampai 360 derajat atau 1 putaran, sedangkan hurufnya menunjukkan arah mata angin. Ada N, E, W, dan S. Kemudian yang kedua
tutup dial. Tutup dialnya ini ada 2 garis bersudut 45 derajat yang bisa diputar. Yang ketiga adalah visir. Visir itu apa? Visir adalah lubang dengan kawat halus pembidik sasaran. Yang keempat, kaca pembesar. Kaca pembesar yang berguna untuk melihat derajat kompas. Yang kelima, pastinya jarum penunjuk yang selalu menunjukkan arah utara magnet. Yang keenam adalah alat penggantung. Alat penggantung ini fungsinya untuk menopang ibu jari sehingga kompas itu tidak akan bergerak-gerak, tidak akan jatuh saat membidik. Oke adik-adik, sudah selesai penjelasan materi tentang arah mata angin dan kompas hari ini. Nah, sekarang setelah ini akan ada latihan kuisis yang diadakan oleh kakak-kakak pembina kalian masing-masing. Semangat ya, tetap semangat. Dan semboyannya apa? Stay safe, stay healthy, and stay at home. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next time.